Selamat sore Ibu dosen. Perkenalkan, nama saya Agnesia Imelda Nubabi dengan NPM 33230003. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagian-bagian serta fungsi silabus. Bagian-bagian serta fungsi silabus biologi SMA dari kurikulum Merdeka. Yang pertama, identitas silabus. Berfungsi untuk menjelaskan konteks pembelajaran biologi. Menjelaskan konteks pembelajaran biologi yang relevan dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar yang diharapkan. Yang berikut merinci materi pembelajaran. Identitas silabus merinci materi pembelajaran biologi yang akan disampaikan, termasuk tema atau tajuk submateri dan submateri yang akan dibahas dalam pembelajaran. Yang berikut menguraikan tujuan pembelajaran biologi, yang secara umum dan khusus memberikan arah bagi guru dalam merencanakan pembelajaran yang sesuai. Yang berikut memberikan pedoman metode pembelajaran tentang pendekatan, strategi, dan metode pembelajaran yang efektif untuk digunakan dalam konteks pembelajaran biologi. Yang berikut menentukan penilaian pembelajaran. Silabus mencakup teknik penilaian, instrumen penilaian, indikator penilaian, dan bobot penilaian yang sesuai dengan pembelajaran biologi yang berlangsung. Yang terakhir, mengacu pada sumber belajar. Mencantumkan daftar pustaka yang relevan seperti buku utama, buku pendukung, dan sumber informasi lainnya yang digunakan sebagai acuan dalam pembelajaran. Bagian yang kedua, materi pembelajaran. Berfungsi untuk mengembangkan pemahaman konsep biologi. Materi ini dirancang untuk membantu siswa memahami konsep dasar biologi seperti sel, organisme, ekosistem, dan evolusi. Yang berikut mendorong keterampilan berpikir kritis. Dirancang untuk merangsang siswa berpikir kritis, menganalisis informasi, dan menyimpulkan berdasarkan bukti yang ada. Yang berikut mengaplikasikan ilmu pengetahuan. Dirancang untuk mengajak siswa mengaplikasikan pengetahuan biologi dalam kehidupan sehari-hari atau konteks yang relevan. Yang berikut mengembangkan keterampilan komunikasi. Siswa diajak untuk mengkomunikasikan ide-ide dan pengetahuan mereka yang jelas dan efektif. Yang berikut menginspirasi minat pada ilmu pengetahuan. Melalui pendekatan yang numerik dan kontekstual, kurikulum ini bertujuan untuk menginspirasi minat siswa pada ilmu pengetahuan biologi. Yang terakhir, mempersiapkan siswa untuk pendidikan lanjutan. Bertujuan untuk mempersiapkan siswa yang berminat untuk melanjutkan studi di bidang biologi atau ilmu pengetahuan lainnya. Bagian yang ketiga, tujuan pembelajaran. Berfungsi untuk meningkatkan pemahaman konsep biologi. Tujuan utama adalah agar siswa memahami konsep-konsep dasar biologi secara mendalam dan menyeluruh. Yang berikut mengembangkan keterampilan berpikir kreatif. Siswa diajak untuk berpikir kreatif dalam memecahkan masalah dan menghasilkan ide-ide baru dalam konteks biologi. Yang berikut meningkatkan keterampilan kolaborasi. Melalui pembelajaran kolaboratif, siswa diharapkan mampu bekerja sama dalam kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Yang terakhir, mendorong sikap positif terhadap ilmu pengetahuan. Tujuan ini mencakup mengembangkan minat, apresiasi, dan sikap positif terhadap ilmu pengetahuan. Fungsi yang keempat,
Bagian yang keempat, metode pembelajaran bertujuan untuk meningkatkan keterampilan siswa. Dirancang untuk meningkatkan keterampilan siswa dalam proses belajar mengajar, sehingga mereka lebih aktif dan terlibat dalam pembelajaran. Yang kedua, memfasilitasi pemahaman konsep. Metode tersebut bertujuan untuk memfasilitasi pemahaman konsep biologi dengan cara yang mudah dipahami dan relevan bagi siswa. Yang berikut mengembangkan keterampilan praktis. Beberapa metode pembelajaran juga bertujuan untuk mengembangkan keterampilan praktis seperti keterampilan laboratorium, pengamatan, dan eksperimen. Yang terakhir, mendorong kreativitas. Beberapa metode pembelajaran bertujuan untuk mendorong kreativitas siswa dalam memecahkan masalah dan menghasilkan ide-ide baru. Yang kelima, penilaian berfungsi untuk yang pertama, mengukur pencapaian tujuan pembelajaran. Penilaian digunakan untuk mengukur sejauh mana siswa telah mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan dalam silabus. Yang berikut mendorong pembelajaran yang aktif. Penilaian dapat didorong bagi siswa untuk belajar dengan lebih aktif karena mereka menyadari bahwa penilaian akan mempengaruhi penilaian akhir. Yang berikut mengarahkan proses pembelajaran. Hasil penilaian dapat membantu guru dalam mengarahkan proses pembelajaran dengan menyesuaikan materi dan pendekatan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan siswa. Yang berikut mengukur ketercapaian standar kompetensi. Penilaian juga digunakan untuk mengukur sejauh mana siswa telah mencapai standar kompetensi yang telah ditetapkan dalam kurikulum. Yang berikut mengidentifikasi kebutuhan pengembangan. Hasil penilaian dapat membantu guru dan sekolah dalam mengidentifikasi kebutuhan pengembangan siswa, baik secara individu maupun secara kelompok. Bagian yang keenam, daftar pustaka. Bertujuan untuk menyediakan sumber referensi. Daftar pustaka menyediakan sumber referensi yang dapat digunakan oleh guru dan siswa untuk mendalami materi pembelajaran biologi lebih lanjut. Yang berikut mengacu pada sumber pengetahuan terpercaya. Daftar pustaka mencakup sumber-sumber pengetahuan yang diakui keberadaannya dan dapat dipercaya, sehingga informasi yang diperoleh dapat dianggap akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang berikut memberikan kerangka konsep yang lengkap. Melalui daftar pustaka, siswa dapat memperoleh kerangka konsep yang lebih lengkap dan mendalam tentang topik-topik tertentu dalam biologi. Yang berikut mendorong literasi dan keterampilan pemahaman bacaan ilmiah. Dengan menggunakan daftar pustaka, siswa diharapkan dapat mengembangkan literasi dan keterampilan dalam memahami bacaan ilmiah yang merupakan keterampilan penting dalam dunia ilmu pengetahuan. Yang berikut memperkaya diskusi dan analisis.
Daftar pustaka dapat digunakan sebagai sumber tambahan untuk memperkaya diskusi kelas dan analisis siswa terhadap materi pembelajaran biologi. Yang terakhir, memperluas wawasan. Daftar pustaka juga dapat membantu siswa memperluas wawasan biologi yang mungkin tidak dijelaskan secara mendetail dalam silabus. Sekian dan terima kasih.